Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Irul. Nah, di sini Kang Irul akan menceritakan salah satu kisah nyata. Kisah ini diambil pada tahun 1970, dulur-dulur. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan empat orang sahabat. Yang pertama ada Mas Roni. Di sini dia mempunyai usaha sembako. Dia di sini terkenal sebagai orang kaya di kampung. Nah, yang kedua, ono Mas Edi dan Mas Tono. Mereka berdua adalah anak dari orang yang sederhana. Dan yang keempat, ada si Ayu nih. Si Ayu kalau kita dibawa ke era sekarang, di tahun 2023, si Ayu cukup orang yang sederhana lah. Dia mempunyai, ya bisa dikatakan, kalau punya motor, punya. Nah, keempat sahabat ini, mereka itu sering kumpul di rumahnya Mas Roni. Jelas, di sini itu Mas Roni adalah rombongan yang paling kaya. Jadi mereka lebih senang untuk berkumpul di rumah Mas Roni sambil mereka bercanda-canda. Percandaan di keempat sahabat ini itu ya dulur-dulur, itu sangat jahat, kebangetan, ora umum. Apa maneh sing ngarane Mas Edi nek gluwean karo si Tono. Mas Edi kalau bercanda sama Tono itu ora umum, por, sampai Mas Tono itu diikat, burung darahnya diikat pakai tambang. Bayangke diikat burung dara sama kaki pakai tambang. Mas Tono itu sedang tidur, si Edi itu jadi korban. Pas lagi tidur, pas isik turu, Mas Edi itu ngebangunin Mas Tono. Ton, tangi Ton, bangun Ton. Sontak Tono kan kaget, otomatis kaki sama ini kan tertarik ininya burung dara, otomatis kan gimana itu rasanya. Nek gluwean ora umum, kalau bercanda itu kelewatan. Nah itu, mereka itu sahabat yang sangat saling support. Tapi ya di situ juga ada kejayalan sing ora umum yang tidak memper. Di sini itu ada salah satu teman lagi, namanya si Erwin. Si Erwin ini dia mempunyai wajah itu kotak dulu seperti tahu aci kotak. Si Erwin, tapi si Erwin itu dekat sama cewek. Nah, si cewek ini namanya si Arum. Nah, bayangkan saja, arane wis Arum, namanya saja sudah Arum. Otomatis pasti cantik kan? Jelas. Persis koyo sing wong kono, Arum. Erwin dekat sama si Arum itu, rombongan Roni itu ora seneng, tidak suka. Mereka sering membuli si Erwin. Lah kenapa? Karena si Erwin itu dekat sama si Arum. Mereka tidak tahu nih kenapa mereka membuli si Erwin. Nah ternyata si Erwin itu di sini itu cuma konco curhatnya si Arum, teman curhatnya si Arum. Kalau Arum juga suka sama si Roni. Lah di sini si Edi, si Tono ngompor-ngomporin sama si Roni itu kalau si Erwin itu dekat sama si Arum. Padahal itu salah dulu. Padahal mereka itu salah. Di sini itu ya sudah menjadi lumrah canom, sudah menjadi masalah wajarnya orang nom. Di sini itu si Arum itu ya sebenarnya suka sama si Roni. Si Roni juga suka sama si Arum. Lah sebenarnya si Arum sama si Erwin itu
Mereka hanya sebatas teman curhat. Arum sama si Erwin tentang perasaan sama si Roni. Nah, sebaliknya juga sama. Setelah berjalannya waktu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi merantau. Kabeh podo mangkat merantau kabeh. Edi, Tono, Ayu, Erwin, kabeh podo mangkat. Mereka semua berangkat pergi merantau, beradu nasib untuk mencari kesuksesan. Si Edi, si Tono ngeluru gawean muter-muter ngelamar muna mene mubang. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Mutar-muter. Setelah mutar-muter akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Setelah mereka sukses, si Edi sudah sukses, si Tono juga sudah sukses, si Ayu juga. Setelah mereka sukses merantau, terkecuali Mas Roni ya. Mas Roni kan sudah jelas, di sini Mas Roni itu anak orang terkaya di desa. Otomatis Mas Roni tidak pergi merantau. Setelah mereka sukses semua pergi merantau, akhirnya mereka mendengar kabar kalau Mas Roni itu melangsungkan pernikahan bojo karo si Arum, menikah dengan si Arum. Mendengar kabar tersebut, Edi, Tono, si Ayu otomatis balik. Otomatis mereka itu pulang semua ini dulur-dulur. Mendengar sahabatnya menikah. Sopo wonge ono koncone sing bojo ora balik, mesti balik. Otomatis kita punya teman menikah, CS sahabat, krungu kabar, balik ora? Balik mesti, ora bakal ora. Pulang. Lah mereka pulang nih, rombongan. Ya mungkin dari beda-beda tempat mereka pulang. Setelah mereka pulang, mereka datang ke acara pernikahan si Roni dan si Arum. Mereka akhirnya bertemu di acara resepsinya Mas Roni. Acara resepsi Mas Roni itu, dia anak orang kaya, otomatis megah. Di sini Mas Roni itu nanggap wayang dengan lelakon buto ijo. Mereka di sini itu apa ya? Berarti terhanyut dalam pesta kemewahan resepsinya Mas Roni. Mereka saling bercanda, ada yang tanya, "Kowe kerja nang ndi, Ed? Kowe kerja nang ndi, Ton? Kowe kerja nang ndi, Yu?" Mereka setelah 10 tahun nggak bertemu itu bagaimana rasanya? Dengan keadaan mereka yang pulang 10 tahun, nah tiba-tiba setelah mereka bercanda asik, Erwin datang. Mereka spontan melongo. Lihat si Erwin yang dulunya itu kusem, wajahnya seperti remuan, waro Erwin saiki jos ganteng kaget. Bayangke iki kaya ngopo wis. Erwin biyen disawang ning mripat pedes, didelok yo sendale yo lah kaya ngopo yo, jembole yo akeh lemahe, banyak tanah. Saiki ganteng Erwin. Otomatis si Erwin numpake saiki mobil. Lah yang tambah lagi kaget lagi, si Erwin punya istri yang cantik. Yo wes Edi, Tono yo semremeng, panas kabeh. Erwin biyen zamane si cilike nome seperti itu, sekarang lihat keadaan Erwin sekarang berubah drastis. Akhirnya mereka kepo sama si Erwin. "Win, kerja nanti Win, kerja di mana kamu?" "Biyen si cilik disawang nang berpat, muak saiki tambah ganteng." Muak itu berarti ya gimana ya? Disawang itu nang mripat pengennya merem. Sungkan nyawang Erwin. Saiki bojone ayu, istrinya cantik, si Erwin. Otomatis Edi belum punya cewek. Tono apalagi seperti kiper sendirian terus. Ayu alhamdulillah di sini dia sudah punya pasangan ya. Jadi nggak dibully-bully amat lah. Nah, setelah itu mereka itu terhanyut dalam keramaian pestanya Mas Roni dan Arum. Nah, setelah mereka terhanyut, mereka akhirnya berpamitan kepada Mas Roni. "Ron, selamat yo. Semoga kamu langgeng sama si Arum." Nah, itu dari Edi. Si Tono juga berpamitan dengan si Roni. "Wah, koncoku akhirnya wis mbujuk. Ternyata temanku sekarang udah menikah. Kasih selamat." Mereka semua akhirnya mengasih selamat kepada si "Selamat ya Ron, selamat ya Ron." Tidak terkecuali dengan si Erwin. Nah,
Di sini si Erwin akan mengucapkan selamat dengan si Roni. Terlihat wajah si Roni agak gimana melihat Erwin. Soalnya si Roni melihat dulu dengan kedekatan si Arum sama si Erwin. Si Erwin akan mengucapkan selamat, tiba-tiba tangan Mas Roni sedikit agak gimana lah, setengah nggak mau gitu. Tapi kan yang namanya si Arum ya, dia agak jangan segitulah sama teman masa kayak gitu. Tuh. Orang mau ngucapin selamat kok nggak mau. Akhirnya Mas Roni mau setelah dibujuk sama istrinya si Arum. Setelah mereka semua berpamitan dengan Mas Roni, mereka pulang ke rumah masing-masing. Si Tono, si Edi, si Ayu, bahkan si Erwin sama istrinya. Mereka pulang masing-masing ke rumah. Keesokan harinya, tiba-tiba mereka digemparkan dengan kematian si Ayu. Tiba-tiba Ayu mati. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba Roni CS dikagetkan dengan kematian si Ayu. Ayu mati. Mereka semua kaget. Roni, Edi, Tono, sama si Erwin. Akhirnya mereka bertemu di rumah duka si Ayu. Si Erwin, Mas Roni beserta Arum, si Tono sama si Edi. Mereka itu tidak menyangka kalau temannya itu akan secepat ini mati. Padahal baru kemarin mereka itu bersenang-senang. Tiba-tiba udah mati. Di sini, di saat acara pemakaman si Ayu, Roni CS itu mendengar gerenggang-gerenggang warga, bisik-bisik dari warga. Warga itu ada yang saling tanya, si Ayu kok tiba-tiba mati ya? Kenapa ya? Roni dan teman-teman itu mendengar pembicaraan warga. Ya Roni sebenarnya juga sudah tahu, tapi mereka lebih memilih untuk diam. Setelah acara pemakaman si Ayu selesai, pada pulang semua. Terkecuali Roni, Edi, Tono, Erwin, dan istri. Mereka di situ seakan-akan tidak menyangka jika sahabatnya akan pergi terlebih dahulu. Mereka akhirnya menabur bunga di atas makamnya si Ayu. Mereka semua berempat mendoakan si Ayu. Setelah mereka selesai menaburkan bunga di atas makamnya si Ayu, akhirnya mereka pulang. Keesokan harinya di rumah Mas Roni, seperti biasalah, Mas Roni itu dari dulu, dari zaman bapaknya, dari zaman kakeknya, keluarga Mas Roni itu sudah sering-sering membagi sembako, sering membagi bantuan kepada para tetangga-tetangga. Nah, di sini tanpa terkecuali Mas Roni itu sering meminta bantuan kepada sahabatnya si Edi untuk membantu acara pembagian sembako ini. Seperti biasa, para warga datang ke rumah Mas Roni. Mereka saling menunggu giliran untuk dibagikan sembako dari Mas Roni. Nah di sini tetap ada si Edi yang selalu membantu kesibukan Mas Roni untuk membagikan sembako kepada warga. Setelah 2 hari berselang, tiba-tiba ada salah satu warga yang mati, meninggal, dan itu masih kerabatnya si Erwin. Dia meninggal setelah mendapatkan sembako dari Mas Roni. Tapi di sisi lain itu masih kerabatnya si Erwin. Kenapa Erwin tahu kerabatnya meninggal tapi dia tidak datang, tidak takziah? Ada apa ini? Setelah terus sampai berapa bulan, sampai 6 bulan, banyak warga yang mati. Yang bikin kagetnya lagi, si Tono juga ikut jadi korban. Si Tono mati. Si Tono itu kan masih sahabatan sama si Roni. Dan yang anehnya lagi Erwin orang teko meneh tidak datang lagi. Ada apa ini dengan si Erwin? Di setiap mereka itu semua mati, kenapa harus sesudah pembagian sembako dari Mas Roni? Itu pasti jelas. Yang bikin anehnya lagi,
kenapa si Erwin mesti tidak pernah datang. Di sini warga itu sudah mulai saling gerenggang nih dengan kematian para warga. Ternyata dari korban yang telah meninggal, dari pertama dari si Ayu sampai ini saudaranya si Erwin, mereka itu mati dalam keadaan mata yang sebelah kiri itu hilang dulu. Dan itu setelah Mas Roni membagikan sembako. Dengan kematian para warga, di sini si Erwin juga tetap masih sama. Dia tidak pernah datang untuk melayat. Si Erwin Roni. Dari kedua ini, siapakah sebenarnya orangnya? Kenapa mereka semua mati setelah acara pembagian sembako dari Mas Roni? Tapi di sisi lain, kenapa si Erwin juga tidak pernah datang membicarakan antara Mas Roni apa Mas Erwin? Mereka hanya bisa menerka Erwin Roni. Selang beberapa hari, akhirnya si Edi datang ke rumah si Roni. Mereka membicarakan perihal tentang kematian warga yang sudah berjatuhan. Si Edi tanya sama si Roni, Ron, apa kamu tidak punya firasat aneh kepada warga, Ron? Aneh piye, Ed? Aneh bagaimana, Ed? Warga itu menyangka kalau ada orang meninggal itu ke kamu semua, Ron. Bodoh amat, Ed. Wayahe mati ya mati, Ed. Kowe mikir apa? Wayahnya meninggal ya meninggal. Itu jawaban si Roni. Kalau sudah saatnya mati ya mati. Tapi kan menurut warga, Ron, mereka itu semua pada menuju kepada kamu, Ron. Mereka semua pada curiga kepada kamu, Ron. Bullshit, Ed. Wayah bagi sembako ya sembako, Ed. Aku bodoh amat orang urusan. Arep ngono mati, arep ngopo. Sepenting aku nglakoke kewajiban aku kadek bapak simbah-simbahku mbiyen. Di sini, setelah mereka sedang ngobrol tegang, tiba-tiba si Erwin datang ke rumah si Roni. Sontak mereka pun kaget melihat si Erwin yang tiba-tiba datang dengan wajah yang melaske lah, mesake. Akhirnya si Roni dan si Edi menyuruh Erwin untuk masuk duduk. Si Roni menyuruh si Edi untuk membikinkan teh buat si Erwin. Ed, tolong gawe teh, Ed. Tolong buatkan teh buat si Erwin. Siap, Bos. Kita bikin teh. Si Erwin duduk bersama si Roni. Tiba-tiba si Edi datang. Terus mereka akhirnya bertanya kepada si Erwin, sebenarnya ono apa, Win? Sebenarnya ada apa? Kok kamu tidak pernah pulang? Kok kamu tidak pernah takziah kalau kamu dapat kabar dari warga kalau saudaramu itu ada yang meninggal? Si Erwin akhirnya menjawab dengan sedih, aku sebenarnya pengen pulang sekali. Mendengar saudara aku yang meninggal, aku pengen pulang. Tapi aku isopo. Di sana aku itu sedang mengurusi usahaku yang masih carut marut, yang hampir bangkrut. Mendengar usahaku yang hampir bangkrut, aku dikabarkan dengan saudaraku yang meninggal. Aku bingung, aku bimbang, Ron. Aku bimbang, Ternyata istriku itu bajingan. Brengsek. Bojoku brengsek, Ron. Aku dihapusi. Terus kamu kesini datang itu maunya apa, Win? Si Roni kembali bertanya kepada si Erwin. Si Edi pun akhirnya menimpali. Iya, kamu kesini itu sebenarnya gimana, Win? Si Erwin lagi-lagi dia meneteskan air mata. Dia seakan-akan sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Yang ada dalam pikirannya itu hanya si Roni dan si Edi, teman mereka sewaktu masih kecil. Si Erwin meminta bantuan kepada si Roni. Otomatis dia tahu kalau si Roni itu adalah orang yang paling terkaya di kampung mereka. Setelah mendengar penjelasan dari si Erwin, akhirnya Roni pun merasa iba. Dia kembali menyuruh si Edi untuk memberikan bantuan kepada si Erwin. Ed, tolong cukup ke Ed ning mburi. Tolong ambilkan itu di belakang buat si Erwin. Siap, Bos.
Diambillah itu, sebuah sembako sama minyak, sama beras, sama gula, sembarang, sama uang juga untuk kebutuhan si Erwin untuk beberapa hari ke depan. Di sini Erwin sangat merasa berterima kasih sekali kepada si Roni, karena dia benar-benar tahu sebenarnya itu si Roni itu orang baik. Akhirnya setelah itu si Erwin berpamitan kepada si Roni dan Edi. Ya wes, aku tak beli ya Ron, aku tak beli ya Ed, aku matur suwun. Erwin pamit, dia mau pulang. Akhirnya dia pulang. Keesokan harinya, tiba-tiba Erwin mati. Erwin yang baru saja kemarin ke rumah si Roni setelah mendapatkan bantuan dari si Roni, mati. Nah, kematian si Erwin itu sama dengan para korban-korban yang mendahului si Erwin. Meninggal dalam keadaan matanya hilang satu. Si Tono, si Ayu, saudaranya si Erwin, semuanya mati. Mendengar itu pun akhirnya si Edi dan si Roni, mereka datang ke rumah si Erwin. Nah, di sini si Roni pun dan si Edi akhirnya datang ke rumah si Erwin untuk bertakziah. Setelah mereka dari pemakaman si Erwin, akhirnya Roni dan Edi pulang ke rumah si Roni. Akhirnya mereka mau ngobrol nih, si Roni dan si Edi. Si Roni mempunyai firasat yang nggak enak nih sama si Edi. Dia seakan-akan si Edi itu menuduh kalau pelakunya itu si Roni. Akhirnya si Roni bertanya pada si Edi, "Kowe nuduh aku, Ed?" "Ora, Ron." "Ed, kowe nuduh aku?" "Oh, ora, Ron. Tidak. Edi menjawab pertanyaan si Roni dengan rasa ketakutan. Nah, di sini si Roni yang sedang mengajak ngobrol si Edi, tapi si Edi tidak memperhatikan si Roni. Si Roni marah pada si Edi. Akhirnya si Roni mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada si Edi. Jangan ngomong malah lungo. Kamu ditanya malah pergi. Mati kamu, Ed." Si Roni tiba-tiba menyepatani si Edi, menyumpahi si Edi. Nah, setelah itu si Edi pulang. Setelah dia dalam perjalanan, tiba-tiba ponsel si Roni berdering. Kring. Dilihatlah itu HP si Roni. Kok ada namanya si Edi? Diangkat HP sama si Roni. "Halo, Assalamualaikum. Ini dengan Bapak Roni?" "Ya, ini dari mana?" "Ini dari pihak rumah sakit, Pak. Ada kecelakaan sama si Edi." Mendengar kabar itu, si Roni pun merasa kaget. Dia menyesal sudah memberikan kata-kata yang tidak pantas untuk sahabatnya si Edi. Akhirnya Roni pun datang ke rumah sakit. Dia langsung datang ke sana untuk menjenguk sahabatnya yang baru saja mengalami kecelakaan. Yang bikin aneh ini para sedulur-sedulur semua, sebelum si Roni masuk ke ruangan yang Edi habis kecelakaan di dalam, si Roni itu berhenti. Dia seakan-akan berkomat kamit sebelum masuk ke ruangan. Dia membaca apa? Si Roni itu membaca apa? Melihat keadaan sahabatnya itu, si Edi yang sudah tergeletak dengan keadaan yang tidak memungkinkan, dengan tangan, kaki yang semuanya pada patah. Yang lebih anehnya lagi, keadaan mata si Edi. Matanya hilang satu. Ini yang menjadi pertanyaan besar dari si Roni. Sebenarnya ada apa, Ed? Si Roni bertanya pada si Edi. Mendengar pertanyaan si Roni kepada Edi, Edi hanya bisa menangis. Edi hanya bisa menangis. Bahkan dia berbicara pun terbata-bata. Roni, aku minta maaf, Ron. Selama ini akulah pelaku dari semuanya. Teman-teman kita, aku yang membunuh Ron.
mendengar kata dari si Edi, Roni ya marah. Tapi untuk apa Roni marah kepada Edi? Sedangkan keadaan Edi saat itu, dia sangat mengkhawatirkan, dia sangat mengenaskan. Si Roni meneteskan air mata melihat sahabatnya yang dalam keadaan seperti itu. Kemudian si Edi berbicara lagi. Aku melakukan semua ini karena aku iri sama kamu, Ron. Rupanya Edi itu iri sama si Roni. Perihal dia di sini, dia juga orang kaya. Di sisi lain, Edi sebenarnya itu memendam rasa sama si Arum. Makanya disinilah sisi gelap Edi keluar. Dia menghalalkan segala cara untuk membasmi para sahabat-sahabatnya. Sebenarnya di sini akan menjadi korban selanjutnya itu adalah si Roni. Tapi Edi akhirnya berpikir kembali. Dia melihat kebaikan si Roni itu benar-benar tulus. Bukan dia ada-ada, bukan karena dia apa-apa, tidak. Emang Roni itu orang baik. Dia terlahir dari orang yang baik. Tapi si Roni ini emang orangnya itu tegas. Sangat tegas. Jadi melihat itu, Edi seakan-akan kalau dia mengorbankan si Roni, nanti untuk kedepannya para warga itu siapa nanti akan membantu. Kenapa Edi melakukan semua itu? Ternyata di sisi lain Edi itu mempunyai perusahaan yang besar di Jakarta. Si Edi akhirnya pun menjelaskan kronologi kepada si Roni tentang perihal kematian para sahabatnya. Ron, sebenarnya setiap aku membantu kamu memberikan sembako kepada warga dan kepada teman-teman, aku menyelipkan air liur buto ijo, Ron. Di situ tanpa sepengetahuan dari kamu. Dengan itu usahaku yang ada di Jakarta semakin pesat. Jadi aku melakukan itu. Maafkan aku, Ron. Aku minta maaf sama kamu, Ron. Ron, maafkan aku, Ron. Ron. Mendengar dialog dari si Edi, tiba-tiba si Edi sudah tidak bernyawa lagi, dia meninggal. Roni melihat sahabatnya meninggal, dia pun langsung histeris. Seakan dia kehilangan sosok sahabat karib yang selama ini selalu membantu dirinya. Nah, inilah kisah dari 4 sahabat yang sewaktu kecil mereka selalu bersama. Ada salah satu dari mereka yang mempunyai sifat iri. Dengan rasa iri itu akhirnya ia pun melakukan segala hal, menghalalkan segala cara untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ternyata di sini itu adalah pelakunya si Edi. Nah, si Edi itu dia termakan oleh rasa iri kepada si Roni, sehingga dia melakukan segala cara, melakukan berbagai macam hal, menghalalkan segala cara. Nah, si Edi ini melakukan semua itu. Di setiap Roni akan membagikan sembako kepada warga, si Edi itu menyelipkan air liur buto ijo. Akhirnya si Edi pun termakan oleh nafsu dunianya sendiri. Nah, begitulah cerita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Roni yang mempunyai cerita ini. Mas Roni ada di belakang. Terima kasih Mas Roni sudah datang ke sini ya, Mas Roni ya. Terima kasih. Akhirnya Kang Irul pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.